Apa kabar siswa-siswi SMP IT Insan Taqwa yang Ibu banggakan? Semoga sehat selalu ya. Walaupun kita belajarnya online, tetap semangat. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar PKN. Materi kali ini kita akan belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan bangsa kita telah berulang kali mencatat bahwa pernah ada upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi yang lain. Kita lihat sekarang fase dinamika perjalanan Pancasila. Yang pertama, masa awal kemerdekaan. Ini berlangsung dari tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua, ada masa Orde Lama, yaitu dari tahun 1959 sampai 1966. Kemudian ada masa Orde Baru, dan yang keempat ada masa reformasi sampai sekarang. Pada masa awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1959, pada masa ini terjadi beberapa upaya untuk mengganti Pancasila. Yang pertama, itu ada pemberontakan PKI yang pertama yang terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Kemudian yang kedua, ada pemberontakan DITII pada tahun 1949 yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Kemudian yang ketiga ada pemberontakan Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950 yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokil. Yang keempat ada pemberontakan PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia tahun 1957 sampai 1958 pimpinan Saifuddin Prawiranegara. Dan yang terakhir ada pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil pada tahun 1949 yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Setelah pemberontakan itu berhasil ditumpas, maka kita memasuki suatu masa, suatu orde yang disebut masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama ini, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat yang tadinya terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Nah, masa Orde Lama ini adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Adapun beberapa penyimpangan pada masa Orde Lama, yang pertama itu ada pelaksanaan demokrasi terpimpin. Kemudian ada pengangkatan presiden seumur hidup, dan presiden pada saat itu membubarkan DPR hasil pemilu. Kemudian presiden juga membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas DPR GR, utusan daerah dan utusan golongan. Di mana sebenarnya kan kedudukan presiden itu adalah di bawah MPRS ya.
Kemudian penyimpangan yang kelima ada menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis. Hal ini tidak mungkin disatukan karena agama mengakui adanya Tuhan, sementara komunis itu tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi susah sekali untuk bisa disatukan. Maka itulah beberapa penyimpangan pada masa Orde Lama. Demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir setelah adanya pemberontakan G30S PKI. Setelah pemberontakan G30S PKI berhasil ditumpas, maka kita memasuki era baru yang disebut dengan masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru dimulai setelah masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal dengan nama Orde Baru ini mengusung konsep demokrasi Pancasila. Visi utamanya adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Ini adalah foto dari Presiden Soeharto yang memimpin masa Orde Baru, ya. Beliau ada presiden terpilih pada masa pemerintahan Orde Baru. Nah, pada masa pemerintahan Orde Baru ini, pembangunan nasional dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan melalui namanya Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun dan program pembangunan yang tertuang dalam GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara. Hal ini menjadikan pembangunan nasional tumbuh dengan pesat di segala bidang. Dalam pemerintahan Orde Baru ini juga terdapat kelebihan dan kelemahannya terhadap penerapan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun selama Orde Baru ini kita dijuluki sebagai macan Asia, tapi tetap kita memiliki kelebihan dan kelemahannya. Karena itu, maka kemudian memunculkan era baru yang disebut masa reformasi, dimulai tahun 1998. Pada masa reformasi ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan, tapi tidak dalam bentuk pemberontakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas, yang mempunyai dampak positif dan negatifnya. Oleh karena itu, kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Maka diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Demikian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.